Kenapa setelah keluar dari hubungan toksik, rasa takut untuk mencintai lagi begitu besar? Luka dari masa lalu sering membuat overthinking, bahkan sulit percaya pada orang baru. Meski sudah bertemu dengan orang baik, kamu masih diliputi keraguan, was-was, dan pertahanan diri yang seolah tak bisa ditembus. Kenapa rasa trauma begitu sulit dihilangkan, dan kenapa kamu masih merasa kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lagi? Jika kamu merasakan hal ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang terjebak dalam ketakutan yang sama, hingga akhirnya melewatkan kesempatan untuk mendapatkan cinta yang sesungguhnya yang sehat dan membahagiakan. Tapi jika ini dibiarkan, kamu akan terus terjebak dalam ketakutan yang menghambat kebahagiaanmu. Dalam video ini, kamu akan menemukan 7 solusi praktis yang bisa membantumu bangkit, memulihkan diri, dan membuka hati kembali tanpa harus mengulangi kesalahan yang sama. Dari ketujuh solusi tadi, solusi keenam adalah kunci utamanya. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, karena setiap poin bisa menjadi langkah awal menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jangan lupa like kalau kamu merasa relate, subscribe untuk terus mendapatkan edukasi seputar hubungan dan pemulihan diri, serta bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Apakah kamu juga pernah merasa takut mencintai lagi setelah bebas dari hubungan toksik? Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Pertama, sadari dan akui lukamu. Proses pemulihan tidak akan pernah berjalan tanpa kesadaran. Banyak orang memilih menutup luka, berpura-pura kuat, atau menganggap semua baik-baik saja. Padahal semakin lama kamu menyangkal, semakin berat beban emosimu. Akui bahwa kamu pernah disakiti, bahwa ada luka yang nyata. Dengan mengakui, kamu memberi izin kepada dirimu sendiri untuk mulai sembuh. Kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Dalam hubungan toksik, seringkali korban merasa dirinya bersalah, merasa bodoh karena bertahan terlalu lama, atau merasa tidak cukup baik. Pola pikir ini hanya akan memperpanjang trauma. Ingatlah, kamu tidak bersalah karena mencintai. Kesalahan ada pada pasangan yang memilih untuk menyakiti. Belajarlah melihat pengalaman itu sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai hukuman. Ketiga, bangun kembali rasa percaya. Ketidakpercayaan adalah sisa luka paling kuat dari hubungan toksik. Kamu mungkin sulit mempercayai orang baru, bahkan sulit mempercayai diri sendiri. Solusinya adalah memulainya perlahan. Latih kembali kepercayaan pada hal-hal kecil, seperti mempercayai sahabat, keluarga, atau orang yang konsisten mendukungmu. Kepercayaan tidak tumbuh dalam semalam, tapi bisa berkembang seiring dengan pengalaman positif yang kamu terima. Keempat, fokus pada pembangunan diri. Hubungan toksik biasanya membuat kamu kehilangan identitas. Kamu terbiasa hidup dalam kontrol atau manipulasi orang lain, sehingga lupa siapa diri kamu sebenarnya. Sekarang waktunya kembali mengenal diri sendiri. Ikuti hobi yang dulu kamu tinggalkan, kembangkan keterampilan baru, atau tentukan tujuan hidup yang jelas. Dengan mencintai diri sendiri, kamu akan memiliki fondasi yang kuat untuk kembali membuka hati. Kelima, tetapkan batasan yang sehat. Ketakutan untuk jatuh cinta lagi sering datang dari rasa khawatir akan terjebak dalam pola yang sama. Batasan adalah kunci pencegahannya. Tentukan dengan jelas apa yang kamu bisa terima dan apa yang tidak. Jangan takut untuk mengatakan tidak jika ada perilaku yang merugikanmu. Ingat, batasan bukan berarti kamu egois, melainkan bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Keenam, inilah yang paling penting, yaitu jangan terburu-buru mencari cinta baru. Banyak orang merasa harus segera memiliki pasangan agar terlihat baik-baik saja. Padahal, terburu-buru justru bisa membuatmu jatuh pada orang yang salah. Gunakan waktumu untuk pulih sepenuhnya. Percaya bahwa ketika waktunya tepat, kamu akan bertemu seseorang yang sehat secara emosional, dan hubungan itu tidak perlu dipaksakan. Dan terakhir, pertimbangkan bantuan profesional. Jika luka terasa terlalu berat, jangan ragu mencari bantuan konselor atau psikolog. Mereka memiliki pengetahuan dan teknik untuk membantumu memproses trauma, mengenali pola hubungan yang tidak sehat, sekaligus membimbingmu membangun kepercayaan diri kembali. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk merawat diri sendiri. Takut mencintai lagi setelah hubungan toksik adalah hal yang manusiawi. Namun jangan biarkan rasa takut itu menjadi penjara yang membatasi langkahmu. Ingatlah 7 solusi tadi, sadari luka, berhenti menyalahkan diri sendiri, bangun kepercayaan, kembangkan diri, tetapkan batasan, jangan terburu-buru, dan jika perlu cari bantuan profesional. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang pemulihan diri setelah hubungan toksik. Sekarang, saya ingin mendengar dari kamu, apakah kamu juga pernah merasa takut untuk mencintai lagi setelah hubungan toksik?
Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, siapa tahu kisahmu bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kamu sangat berharga dan layak dicintai dengan baik.